Kalau dia yang bisa mengobati penyakit rohani dengan sedekah, ya, yaitu penyakit hati, yaitu penyakit kikir, ya, penyakit pelit. Ketika kita mengeluarkan sedekah, tentunya ya penyakit tersebut ya itu sudah hilang sudah sembuh dari diri kita ketika kita bersedekah. Apalagi kalau kita rajin, ya, setiap subuh, ya, setiap pagi kita bersedekah. Ya, ini adalah salah satu, ya, sedekah ini bisa mengobati penyakit rohani. Ya. Dan juga untuk penyakit roh jasmani juga bisa disembuhkan dengan sedekah. Ya. Maka ada sebuah kisah, ya, yang disebutkan oleh para ulama, ya, salah satunya adalah di dalam kitab, ya, Syiar A'lamin Nubala disebutkan, ya, bahwasanya ada seseorang yang dia mengadu, ya, lapor kepada, ya, Abdullah bin Mubarak. Ya, Abdullah bin Mubarak ini adalah termasuk, ya, salah satu ataupun salah seorang ulama yang terkenal. Ya, dia mengadu tentang luka yang bernanah, ya, bisul yang bernanah di wajahnya, ataupun disebutkan adalah yang keluar dari lututnya sudah selama 7 tahun. Jadi bisul itu sudah ada, ya, pada dia selama 7 tahun dan bernanah pula. Ya, bagaimana? Ya, kalau kita yang merasakannya mungkin sudah pergi ke dukun, ya, sudah pergi, ya, mungkin sudah obat-obat haram yang dia perbuat. Ya, akan tapi orang ini dia tidak, dia melapor kepada seorang ulama. Ya, dan dia disebutkan dia telah mengobatinya dengan berbagai macam obat-obatan, ya, dan juga sudah banyak bertanya kepada para dokter, namun belum sembuh juga. Ya. Maka kemudian Abdullah bin Mubarak, ya, menjawab, ya, pulanglah, ya, lalu carilah tempat untuk menggali sumur, ya, yang memang orang tersebut, ya, sangat membutuhkan air. Nah, maksudnya adalah cari tempat di mana tempat tersebut, ya, orang penduduk sekitarnya sangat membutuhkan air. Maka galilah sumur di tempat tersebut. Ya, tentunya untuk menggali air, untuk menggali sumur ini butuh biaya. Ya. Maka, ya, orang ini melakukan apa yang disuruh oleh Abdullah bin Mubarak ini. Ya. Maka, ya, setelah dia gali sumur dan, ya, dia cari tempat yang sangat membutuhkan, kemudian dia gali sumur, ya, maka Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan sedekah, ya, dari air sumur tersebut yang dia gali sumur tersebut, maka bisul yang sudah selama 7 tahun tersebut, ya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah salah satu, ya, kisah, ya, yang sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dawu maradhakum bil sadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya, jadi kalau kita sudah berobat ke sana kemari, ya, sudah sampai ke luar negeri akan tapi belum diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka koreksi diri kita, ya, kemudian keluarkan, ya, sedekah kita niatkan, ya, untuk kesembuhan penyakit yang kita derita, ya, sampai saat ini. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena untuk kesembuhan, ya, di dalam Islam, ya, ini sangat banyak sekali caranya. Ya, bisa dengan istighfar, ya, mungkin di kisah-kisah sebelumnya kita sudah mengkisahkan, ya, berkaitan dengan istighfar tersebut. Ya, bisa sembuh karena istighfar. Ya, kemudian bisa juga dengan ayat Al-Qur'an. Ya, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an maka penyakit juga bisa sembuh. Ya, ataupun dengan
dengan sedekah ini. Ya, karena dengan sedekah ini ya Allah Subhanahu wa taala ya selain melipat gandakan pahala kita, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan kepada kita dari penyakit, ya. Karena memang sudah janji Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dengan bersedekah, ya, maka penyakit yang kita derita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, jangan ya pelit ya terhadap harta yang kita miliki. Kita keluarkan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, harta yang kita miliki kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memang memiliki penyakit, ya maka kita niatkan ya. Setelah karena Allah Subhanahu wa taala kita niatkan sedekah kita tersebut, ya, itu bisa menyembuhkan penyakit yang sedang kita derita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan ya ataupun menghilangkan ya penyakit pelit ataupun kikir yang ada dalam diri kita, dan kita lebih banyak lagi untuk bersedekah ya untuk kaum muslimin ataupun untuk orang-orang yang sedang membutuhkan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.